Proses menulis. Menurut Wikipedia, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Lalu, menulis merupakan sebuah proses kreatif yang dimana menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulisan ataupun tujuan. Jadi, proses menulis itu adalah sebuah pelaksanaan yang saling terkait untuk menghasilkan sebuah tulisan yang dimana menuangkan gagasan untuk memberi dan meyakinkan. Demikian dapat dikatakan menulis adalah sebuah proses kreatif yang mengeluarkan gagasan, di mana terdapat penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, saluran media juga yang berupa tulisan maupun gagasan. Manfaat proses menulis, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, serta mendorong kemauan dan kemampuan dalam mengumpulkan informasi. Pendekatan dalam menulis. Pendekatan dalam menulis yang pertama adalah pendekatan frekuensi, di mana menyatakan bahwa banyak latihan mengarang akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Lalu, pendekatan gramatikal menyatakan bahwa pengetahuan seseorang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan formal, di mana menyatakan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, penganalian, pewawancaraan, serta aturan menulis dikuasai dengan baik. Yang terakhir, pendekatan koreksi, di mana menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penulis yang baik apabila banyak mendapatkan masukan dari orang lain. Tahapan proses menulis. Yang pertama ada tahapan prapenulis, di mana tahapan prapenulis ini merupakan fase persiapan menulis seperti menentukan topik serta tujuan karangan, lalu mengumpulkan informasi serta membuat kerangka karangan. Yang kedua, tahap penulisan, di mana tahap penulisan merupakan tahap untuk mengembangkan ide atau informasi yang diperoleh pada tahap prapenulis. Lalu yang terakhir adalah tahap pasca penulisan, di mana tahap pasca penulisan ini merupakan tahap penghalusan dan juga penyempurnaan buraman yang kita hasilkan dari yang sebelumnya. Langkah-langkah menulis. Menulis merupakan sebuah kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus dapat memanfaatkan kemampuan dan juga menggunakan tata tulisan, struktur bahasa, dan juga kosakata. Sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah tertentu. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana di tahap ini kita harus menentukan topik, membatasi topik, dan juga menentukan tujuan. Menentukan topik penting karena topik diperoleh dari pengalaman membaca dan juga pengamatan. Lalu kita membatasi topik agar tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit dalam menghasilkan tulisan yang tidak jelas. Lalu menentukan tujuan, karena di tahap menentukan tujuan berguna sebagai pola yang didasari tulisan secara menyeluruh, di mana tujuan ini dirumuskan secara jelas karena merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan menulis. Yang kedua adalah tahap penulisan, di mana pada tahap ini merupakan semua bahasan dari topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Dalam penulisan karangan sangat diperlukan pilihan kata yang tepat, cermat, dan lugas, sehingga dalam tahap penulisan ini penulis harus sudah dapat mencurahkan seluruh penguasaan kosakata yang dimiliki. Yang ketiga, tahap revisi. Pada tahap ini, penulis harus membaca kembali tulisan yang telah dibuat, karena kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan, terutama dalam penggunaan ejaan tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, dan lain-lainnya. Menulis merupakan suatu proses yang dimana dalamnya perlu proses-proses agar tulisan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam menentukan tema yang akan diangkat, diperlukan institusi yang kuat dalam mengembangkan gagasan yang akan dituangkan. Konsentrasi dan fokus pada apa yang dikerjakan. Setelah selesai, bacalah kembali dan lakukan proses revisi agar apa yang ditulis menghasilkan sebuah tulisan yang baik dan benar. Tujuan menulis.
Yang pertama adalah menceritakan sesuatu. Menulis menjadi sarana untuk menceritakan hal yang pantas dikisahkan kepada orang lain, seperti orang yang sedang bercerita. Yang kedua, menginformasikan sesuatu, karena menulis dapat menjadi informasi tentang hal-hal yang harus diketahui pembaca, sehingga menjadi rujukan yang berguna. Yang ketiga, membujuk pembaca. Menulis dapat menjadi sarana untuk meyakinkan dan membujuk pembaca agar mau mengerti dalam melakukan hal-hal yang disajikan dalam tulisan. Yang keempat, mendidik pembaca. Karena menulis dapat menjadi sarana edukasi atau pendidikan bagi pembaca akan hal yang seharusnya bisa lebih baik dan memahami kondisi saat ini. Yang terakhir adalah menghibur pembaca. Menulis dapat menghibur pembaca di saat waktu yang senggang agar lebih rileks dan memperoleh semangat baru dalam aktivitasnya. Karena sifat tulis ini harus menyenangkan. Menulis juga bisa memotivasi pembaca, karena menulis harus dapat menjadi sarana untuk memotivasi para pembaca untuk berpikir dan bertindak lebih baik lagi yang sudah dilakukan. Lalu, mengekspresikan perasaan dan emosi, karena menulis pada dasarnya dapat menjadi ekspresi perasaan dan emosi seseorang, sehingga memperoleh jalan keluar atas perasaan dan emosi yang dialaminya. Karena ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tulisan terbukti menjadi obat mujarab bagi sebagian orang, khususnya yang mengalami masalah. Itu kesimpulan dari materi hari ini, bahwasannya menulis adalah sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dan pembaca, karena pada prinsip tulisan bisa menyampaikan pesan penulisan kepada pembaca. Menurut The Angelo Tarigan, menulis sangat penting di bidang pendidikan untuk memudahkan siswa berpikir secara kritis. Selain itu, menulis juga memudahkan seseorang untuk merasakan dan menikmati dan juga memperdalam daya tanggap atau persepsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena tulisan akan membantu seseorang memahami masalah-masalah yang dihadapi dengan mudah. Apa pula fungsinya? Yang lain seperti yang sudah kita sampaikan.